Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Perkenalkan, nama aku Indah. Dan hari ini aku nggak bakalan berbagi resep masakan seperti biasa. Tapi hari ini aku bakalan berbagi cerita buat kalian semua. Cerita kali ini yaitu cerita horor atau cerita seram. Cerita horor kali ini, cerita yang diceritakan oleh sahabat aku sendiri. Sebut aja sahabat aku ini namanya Cici. Tapi Cici ini nama samaran ya, bukan nama asli. Cerita yang diceritakan Cici ini bukanlah cerita yang dialami oleh dia sendiri. Cerita ini dialami oleh sahabatnya Cici, sahabat kecilnya atau sahabat masa kecilnya yang dia itu kayak satu desa gitu loh. Sebut aja namanya itu Merina. Siapa sih Merina ini? Seorang wanita, dia berprofesi sebagai guru dan dia lahir sekitar 32 tahun yang lalu. Artinya dia sekarang itu berumur 32 tahun ya. Jadi Merina ini tumbuh di sebuah desa kecil bersama ayah dan ibunya. By the way, Merina ini beda kota sama aku dan aku nggak bakalan sebut nama kotanya karena si Merina ini nggak mau nama kota, nama sekolahan, dan nama dia yang asli terekspos di sosial media. Makanya dia mau semua nama yang masuk dalam cerita ini semuanya disamarkan. Mereka di rumah cuma ada 3 orang, yaitu ayah, ibu, sama Merina aja. Selain ayah dan ibu, yang paling disayanginya adalah kakeknya yang sudah duda alias neneknya itu udah meninggal. Jadi rumahnya si kakek ini nggak terlalu jauh sama rumahnya si Merina. Kenapa aku berfokus pada cerita si kakek? Karena cerita horor yang dialami oleh Merina berawal dari sesuatu yang dipesankan pesan terakhir gitu loh ya. Kakeknya sebelum gak ada ke Merina. Kakeknya ini kan tinggal sendiri ya. Kakeknya ini sakit-sakitan. Lama-kelamaan sakitnya itu tambah parah. Dan karena orang tua Merina itu khawatir, ngajak si kakek ini tinggal ke rumah Merina. Rumah kakek itu sebenarnya sama rumah Merina tuh bedanya nggak terlalu jauh ya, cuma sekitar kayak 10 menitan gitu. Waktu si kakek itu pindah ke rumah Merina, saat itu Merina tuh kelas 3 SMP. Dan dia sebentar lagi sudah mau ujian nasional. Kalau zaman dulu kan masih ada ujian nasional ya. Nah, si Merina ini seneng banget dong kakeknya mau tinggal serumah sama dia. Biasanya kan tinggal sendirian di sana, gak ada yang ngurusin. Sebenarnya anak-anaknya tuh ada. Cuman anak-anaknya si kakek ini tinggalnya tuh rumahnya agak jauh gitu loh. Dan yang paling dekat sama rumah kakek itu ya rumah ibunya Merina ini. Kakek ini tinggal di rumah Merina, tinggal di kamar bagian paling belakang. Kenapa di kamar paling belakang? Karena kamar yang paling belakang itu kamar yang paling dekat sama kamar mandi dan juga paling dekat sama musola. Awal-awal tinggal di rumah Merina, kakeknya tuh mulai sehat. Tubuhnya tuh udah enakan, makannya juga udah banyak. Tapi lama-kelamaan selang beberapa minggu, kakeknya mulai sakit lagi. Kalau sakit itu kakeknya selalu aja sering bengong sendiri. Jadi kalau misalnya dia duduk-duduk di teras atau di samping rumah, kakeknya tuh suka banget memandangi tanaman-tanaman bunga yang ditanam oleh ibunya Merina alias anak dari kakek Merina itu. Jadi kakeknya ini kan kakek dari pihak ibu ya. Kakeknya tuh sering bengong dan kalau dipanggil tuh nggak nyaut-nyaut. Kek, kakek ayo makan. Kakek ayo ke dalam. Nggak nyaut-nyaut. Biasanya kakek tuh bengong kayak dia tuh agak lama gitu loh bengongnya. 30 menit sampai 1 jam kadang. Biasanya sih anak-anaknya tuh ngerasa ya udahlah mungkin kakek itu pendengarannya kurang kali ya. Tapi kalau Merina enggak. Merina tuh merasa kayak ada sesuatu yang berbeda gitu loh dari kakeknya. Kenapa kok kakek bengong aja dan gak nyaut-nyaut? Dan nggak nyautnya itu lama loh. Bayangin aja, dia itu bengong sampai 1 jam. Kan aneh ya. Tapi ya udahlah, si ibunya Merina nggak bisa meyakinkan si Merina. Nggak apa-apa kok Mer, kakek nggak apa-apa. Mungkin saking pendengarannya itu terganggu gitu. Dipikirnya kayak gitu. Ya udahlah, Merina nggak ambil pusing ya. Karena Merina waktu itu kan juga masih kelas 3 SMP ya, masih kecil, jadi nggak terlalu ngerti yang aneh-aneh atau yang nggak normal gitu loh. Saat malam hari, Merina itu suka terbangun, kayak jam 1, jam 2, dia tuh suka terbangun untuk minum air. Dan Merina ini suka banget minum air dingin meskipun waktu malam hari. Kulkas Merina ini letaknya ada di depan kamar si kakek atau di kamar belakang. Saat minum itu, Merina tuh sering mendengar suara dari kamar kakeknya. Kayak suara rangkanya tempat tidur itu kayak diseret gitu loh.
Merina tuh kayak antara percaya nggak percaya ini tuh suara apa dia salah dengar gitu. Ya, awal-awal tuh Merina mungkin kayak salah dengar gitulah, nggak terlalu dipusingin. Tapi setelah beberapa hari Merina itu kan sering ya tiba bangun pengen minum. Nah, suatu hari, ini pada hari Kamis, ini percaya nggak percaya ya, kan terdengar lagi tuh suara dari kamar kakeknya waktu Merina malam-malam lagi minum. Merina tuh mulai jengkel kali ya, dia tuh ngintip lagi ke kamar kakeknya. Suara apa sih? Bikin takut aja. Merina tuh pengen memastikan kalau itu bukan suara yang aneh atau kakeknya lagi terbangun. Ya kan khawatir ya, kakeknya kan udah tua ya. Merina tuh intip kamar kakeknya, baru juga dibuka sedikit aja pintunya. Krek. Dari belakang Merina tuh terdengar suara gelas yang lagi jatuh. Biar, aduh kaget banget dong Merina, iya kan? Secara dia tuh lagi ngintip malam-malam ke kamar kakeknya. Terus tiba-tiba ada gelas yang di belakang dia itu lagi jatuh, pecah gitu. Ketika semua orang kaget dong, termasuk Merina. Dan kakeknya pun yang di kamar yang tadinya tidur pules, jadi ikut bangun. Ada apa, Nak? Kata kakeknya. Kakek, nggak apa-apa, kayaknya gelas aku pecah deh, Kek. Oh iya, segera dibersihin ya. Ya, Kek. Jadi Merina nggak enak, aduh jadi bangunin si kakek, padahal tadinya tuh mau intip si kakek doang, nggak mau ngagetin si kakek. Ayah sama ibu Merina juga jadi bangun. Aduh, Merina, kamu tuh gimana sih? Jadi kena marah juga sama orang tuanya. Merina minta maaf sama kakek, Merina juga minta maaf sama ayah dan ibunya. Setelah membersihkan pecahan gelas itu, Merina dikasih tahu sama ayah dan ibunya. Hati-hati, Nak, kalau mau minum. Atau sebaiknya Merina bawa aja minumnya ke kamar. Nanti kalau ada gelas pecah kayak gitu atau suara-suara kan kasihan kakek. Merina ya mengangguk aja. Merina sih nggak cerita apa-apa sama orang tuanya tentang suara-suara yang ada di kamar kakeknya, karena merasa nanti bikin si orang tuanya kan jadi khawatir dan nanti takutnya jadi pikiran lah gitu ya. Lalu singkat cerita, malam pun berganti pagi. Merina berangkat sekolah dan hari itu Merina lagi ujian. Merina berangkat sekolah seperti biasa dan dia mengikuti ujian dengan lancar. Setelah ujian, Merina pulang seperti biasa. Dia nyampe di rumah sore hari. Sebenarnya kalau ujian kan pulangnya pagi ya atau agak siangan, tapi karena Merina ada beberapa kegiatan lagi di sekolah, jadi dia itu harus mengikuti kegiatan itu. Setelah sampai di rumah, mandi dan segera makan. Saat Merina pengen melihat si kakeknya, ternyata kakeknya sedang mengaji. Jadi kakeknya ini termasuk orang yang agamanya itu bagus. Dia itu sering mengaji. Meskipun sakit-sakitan, sholatnya juga nggak pernah ditinggal. Kakeknya kan kamarnya ada di belakang tuh. Kakeknya tuh memang minta biar dekat sama musola dan kamar mandi supaya bisa berwudu dan segera sholat kalau sudah waktu sholat tiba. Hari berganti hari dan ujian Merina selesai dilaksanakan. Dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Tinggal nunggu pengumuman aja. Nah, kakeknya ini kondisinya makin parah dan mengkhawatirkan. Sebenarnya kakeknya sudah dibawa ke rumah sakit dan kakeknya sudah pulih gitu ya, kan dibawa ke rumah. Nah, suatu hari kakeknya itu setelah dibawa ke rumah sakit, dia itu drop lagi, tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit lagi. Dia cuma mau anak-anaknya dan cucu-cucunya juga berkumpul di rumah Merina. Dari pagi sampai sore semua anak-anaknya berkumpul, ada yang bergantian mengaji di kamar kakeknya, di samping kakeknya. Kakeknya tuh udah lemas gitu loh, udah nggak bisa bangun, cuma bisa ngomong aja sedikit-sedikit. Nah, waktu sore berganti malam, pas banget waktunya itu habis maghrib, semuanya itu anak-anaknya pada mengaji, ada yang mengaji di luar kamar kakek, ada yang di dalam kakek. Lalu kakeknya itu memanggil si Merina. Merina, kesini, Nak. Iya, Kek, ada apa? Nak, kamu jadi anak yang baik ya. Jangan nakal. Kakek kenapa? Kok kakek ngomongnya gitu? Pokoknya kakek harus sehat. Kakek ngomongnya jangan aneh-aneh. Iya, kakek, nggak apa-apa. Kakek nggak sakit lagi. Kamu harus jadi anak yang baik ya, Nak. Dan jangan lupa, kamu kalau bisa menolong orang, tolonglah orang itu dengan ikhlas ya. Si Merina itu dong nggak enak hatinya. Kenapa sih kakeknya kok ngomong kayak gitu? Kakek pokoknya harus sehat ya. Kakek nggak boleh sakit-sakitan lagi loh. Iya, Merina senang kalau kakek nggak sakit. Iya, Kek. Merina seneng.
Lalu kakeknya memanggil anaknya karena pengen anaknya tuh berkumpul di sekeliling dia. Jadi Marynya tuh keluar dari kamar, lalu yang masuk dan berkumpul di kamar kakeknya tuh anak-anaknya aja, yang cucunya ada di luar kamar. Nggak tahu apa yang mereka diskusi atau apa yang mereka omongkan gitu loh sama kakek, tapi kakek tuh kelihatan dari luar kakeknya tuh udah ngomongnya udah pelan-pelan. Itu kakeknya cuma bisa berkata-kata sedikit sama anak-anaknya dan dituntun sama anak-anaknya 2 kalimat syahadat. Kakeknya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari itu setelah maghrib tiba. Setelah kakeknya dinyatakan meninggal, Merina sangat sedih. Semua anak-anaknya juga sangat terpukul kehilangan kakeknya. Dan Merina tuh termasuk cucu yang paling sedih di antara semua cucunya. Karena apa? Karena Merina itu cucu paling disayang dan Merina tuh paling dekat. Mungkin karena rumah Merina dan rumah si kakek nggak terlalu jauh ya. Kalau anak-anak lain kan rumahnya itu agak jauh dari rumah si kakek. Dan Merina juga cucu satu-satunya yang dikasih pesan terakhir sama si kakek. Cuman Merina tuh nggak ngerti kenapa dikasih pesan terakhir kayak gitu. Ya udahlah, Merina terima aja. Merina cuma ingin berusaha memang jadi anak yang baik dan nggak neko-neko. Setelah si kakek meninggal, pemakaman dilakukan selayaknya dan tahlilan dilakukan seperti adat di daerah mereka masing-masing. Sepeninggal kakeknya, Merina sering melihat makhluk-makhluk aneh atau makhluk-makhluk yang bentuknya seram. Tapi karena Merina saat itu masih remaja ya, dia pikir, alah mungkin itu cuma hayalanku aja, jadi Merina tuh nggak terlalu memperdulikannya. Merina menjalani hari-hari seperti biasa, dia lulus SMP dan akhirnya bersekolah SMA. Karena Merina yang pintar, dia itu mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan beasiswa di salah satu universitas terkemuka. Dia lulus dengan nilai yang baik dan dia bercita-cita menjadi seorang guru. Sebelum menjadi seorang guru, Merina menggeluti profesi sebagai seorang MC atau pembawa acara, tapi itu sebagai sampingan aja. Karena cita-cita Merina yang utama yaitu menjadi seorang guru. Setelah pulang ke kampung halaman, Merina berusaha mencari lowongan pekerjaan sebagai guru di sekolah yang ada di dekat rumah Merina atau di dekat kampung halaman Merina. Dia melamar di sebuah sekolah SMP, letaknya agak jauh dari rumah Merina tapi juga nggak terlalu jauh. Perjalanan dari rumah Merina ke SMP ini sekitar 30 menit. Mengajar di sana sebagai guru bahasa Inggris. Karena waktu kuliah Merina mengambil jurusan bahasa Inggris. Merina sangat antusias, akhirnya hari pertama dia menjadi seorang guru tiba. Nggak sabar banget pengen ketemu murid-murid, pengen tahu reaksi murid-murid kalau dia mengajar nanti tuh kayak gimana reaksinya. Di hari pertama mengajar, dia mengajar anak kelas 1, anak-anak suka sama dia. Karena menurut mereka Merina itu guru yang selain cantik, ceria, dan kalau mengajar tuh fun, gampang dimengerti gitu loh sama murid-murid. Merina mengajar beberapa hari di sana, nggak ada yang aneh. Kadang Merina melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang sudah biasalah dipikir dia. Nah, di sini Merina itu mulai sadar, sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya, waktu dia lulus SMP itu, kalau dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sebenarnya awalnya tuh Merina nggak percaya kalau mereka tuh hantu yang dia lihat. Suatu hari Merina tuh melihat wanita yang duduk-duduk di depan rumah kosong. Dia tuh sering banget melihat wanita itu. Nah, rumah kosongnya ini ada di depan gangnya Merina. Waktu Merina cerita sama ibunya tuh selalu bilang, Enggak, Amer. Enggak ada tuh. Wanita siapa sih, Nak? Itu loh, Bu. Yang ada di depan rumah kosong. Suka duduk-duduk. Itu ODGJ atau gimana ya, Bu? Tapi kok penampilannya serem banget ya? Kamu menghayal kali, Mer. Ada, Bu, beneran. Merina ini ada-ada aja. Kemarin waktu aku habis nganter ibu ke pasar, dia duduk-duduk loh di depan rumah. Rumah itu kan udah kosong berpuluh-puluh tahun. Mana ada yang berani duduk-duduk di sana, Nak? Nah, dari situlah Merina tuh mulai berpikir kembali, berpikir sendiri. Dan dia tuh sering melihat makhluk-makhluk yang bentuknya itu aneh-aneh. Kalau misalnya di kebun kayak atau di rumah kosong kayak, kalau ternyata tuh mereka tuh bukan manusia atau bahkan manusia yang nggak pakai kostum seram gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Karena ada orang pakai kostum seram duduk-duduk di rumah kosong, mungkin nanti dia juga bakalan kabur karena takut rumahnya yang serem. Nah, Merina ini mulai terganggu sama makhluk-makhluk itu sebenarnya. Tapi Merina ya udahlah, dibiarkan aja. Kita kembali ke cerita waktu Merina mengajar di sekolah SMP. Setelah beberapa hari mengajar di sana kan lancar-lancar aja ya. Nah, suatu hari Merina tuh mengajar
di jam kedua atau jam sebelum jam istirahat di kelas 1B. Merina mengajar kayak biasa. Setelah mengajar, dia merapikan bukunya lalu keluar. Kan udah waktunya istirahat tuh, pada semuanya berhamburan semua keluar. Ada yang duduk-duduk di depan kelas. Kan di depan kelas kayak ada meja panjang gitu ya. Ada yang duduk-duduk, ada yang lari-larian. Merina waktu keluar dari kelas, dia itu salfok sama satu anak yang duduk di depan kelas. Dia itu nunduk sambil kayak nulis gitu di buku. Nulis gitu. Sambil kayak agak termenung gitu loh. Kayak wajahnya tuh sedih gitu. Ditanyain sama Merina. Adek, nulis apa dek? Kok kayaknya susah ya, mau ibu bantuin? Merina bilang kayak gitu. Si anaknya diem aja. Terus tiba-tiba ada yang nepok pundaknya Merina. Bu, Merina sontak kaget dong. oh ya ampun, ada apa nak? Bu, Ibu Merina ditunggu di ruang rapat di lantai 3 ya Bu. Oh iya. Ya udah deh, nanti ibu kesana. Setelah Merina berbincang sama anak yang ngasih tahu dia soal info rapat itu, Merina kembali dong noleh ke anak tadi yang duduk-duduk. Setelah ditoleh, ternyata anaknya tuh udah nggak ada. Kemana ya anak tadi? Ya udahlah. Setelah Merina jalan dari lantai 1 itu, dia menuju mau ke lantai 3. Kan dia harus melewati lantai 2 dulu. Dia melewati tangga. Nah, dia naik tangga masih setengah jalan tuh. Dari kejauhan nggak bisa ngelihat kondisi lantai 2. Tiba-tiba di lantai 2 itu ada anak laki-laki yang tiba-tiba berlari dari kejauhan. Berlarinya tuh nggak biasa. Berlarinya tuh kencang banget. Duk 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 duk. Berlarinya tuh kencang dan tiba-tiba menabrak Merina. Tapak berawak. Merina sontak kaget banget. Merina jatuh berguling bersama anak itu. Dan anak itu nggak sadarkan diri. Nak, kamu nggak apa-apa nak? Nak, tolong Pak Sapam, tolong. Nak, tolong Pak Sapam, tolong hubungi rumah sakit. Pak, ini anak ini nggak bangun. Ini gimana ini? Nak, gimana bangun? Dia itu nggak bangun-bangun anak. Tapi anehnya di sini, semua murid-murid itu cuma ngeliatin doang, nggak nolongin. Dan Pak Sapam juga nggak datang-datang. Para guru lainnya juga nggak datang-datang. Ini kemana sih guru-guru lain? Mungkin takut aja. Ini gimana ini? Nggak ada yang nolongin. Terus tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan anak-anak yang mengelilingi Merina sama anak itu, tiba-tiba ada wanita penampilannya cantik banget nyerobot kerumunan anak-anak itu dan menuju ke Merina. Sambil melotot, tiba-tiba Merina langsung ditampar. Plak! Ditampar dengan sangat keras sampai Merina itu terjatuh. Sampai Merina kan tadinya megangin si anak itu ya. Sampai Merina tuh jatuh gini loh. Kepalanya itu terbentur sama lantai. Terus dia pingsan. Udah Merina nggak inget apa-apa. Dia tuh cuma ingatnya anak itu tadi pingsan dan belum ada yang nolongin. Di tengah pingsannya dia, Merina semerbak mencium bau minyak kayu putih. Dan akhirnya membangunkan Merina secara perlahan-lahan. Nah, waktu Merina udah bangun, dia tersadar dan dia sudah ada di ruang UKS. Di sebelah Merina ada anak kelas 2 yang bertanya pada Merina. Bu, ibu udah nggak apa-apa? Ibu udah sadar? Iya nak. Siswa tadi yang jatuh sama ibu, dia nggak apa-apa kan? Dia terguling kepalanya. Itu loh, ada darahnya loh. Ibu khawatir banget. Di mana siswa itu? Ibu, siswa apa ya Bu? Siswa tadi yang jatuh terguling sama ibu. Ibu nggak apa-apa, tapi siswa tadi itu berdarah. Ibu khawatir banget. Dia nggak apa-apa kan nak? Udah ada yang nolongin kan? Udah ada ambulan yang ambil dia. Gimana? Anak itu ada di mana? Bu, nggak ada yang... Ya udah deh, aku panggilin dokter dulu ya Bu. Anak-anak siswa kelas 2 lain yang nunggu Merina tuh pada bisik-bisik ngomongin Merina. Merina sih nggak terlalu peduliin ya. Lalu si dokter UKS datang dan bilang sama anak-anak kelas 2 yang nungguin Merina itu, anak-anak kalian balik aja ke kelas biar Bu dokter yang jagain Bu Merina. Iya Bu, kita balik dulu ya. Ya makasih ya. Iya sama-sama. Bu Merina sudah nggak apa-apa. Iya Bu. Tapi anak tadi Bu, anak yang mana ya Bu? Ibu tadi jatuh pingsan sendiri dan nggak ada murid lain yang jatuh selain ibu. Hah? Saya jatuh sendiri Bu? Iya, ibu nggak sampai terguling dari tangga kok. Ibu tadi naik di tangga, di tengah-tengah tangga. Ibu tuh pusing gitu kepalanya, ibu memegang kepala, lalu tiba-tiba pingsan.
Untung aja waktu ibu naik tangga di belakang ibu tuh ada anak kelas 3 yang juga mau naik ke kelas dia. Nah, anak kelas 3 itu refleks nolongin ibu atau kayak apa ya? Apa sih? Nek bahasa Jawa niku nampani. Iya, megangin ibu dari belakang. Jadi ibu tuh nggak sampai jatuh. Lalu anak lain juga nolongin anak itu buat megangin ibu. Lalu dengan tandu pramuka mereka mengangkat ibu sampai ke UKS. Nah ibu nggak apa-apa, ibu nggak berguling dan nggak ada juga anak yang terguling bersama ibu. Masa sih bu? Tapi tadi beneran loh, dia itu ada darahnya tuh banyak bu. Iya, tapi nggak ada bu, mungkin ibu kelelahan kali. Jadi ibu bermimpi yang aneh-aneh. Ya udah. Saya sarankan ibu istirahat aja dulu sebentar, lalu minum obatnya ini dan minum tehnya ya bu, supaya ibu jadi mendingan. Nah, Merina di situ bingung banget, kenapa kok anak itu nggak ada, kenapa anak yang terguling tadi nggak ada, padahal dia itu jelas-jelas tuh mau nolongin anak itu, dia pegangin anak itu, bahkan ada darahnya di mana-mana, sampai Merina tuh bingung. Kejadian tadi tuh kayak bener-bener nyata, tapi kata orang di sekeliling Merina itu tuh nggak ada kejadiannya. Jadi Merina tuh jadi bingung sendiri. Merina pikir ya sudahlah. Akhirnya Merina ke kamar mandi, dia cuci muka, dia benerin penampilannya dia. Lalu dia minum teh, minum obat yang dikasih dokter UKS tersebut, lalu pamitan mau ke ruang rapat. Bu, saya mau ke ruang rapat ya, mau ke lantai 3. Oh bu, rapatnya ditunda karena kejadian ibu pingsan tadi. Jadi rapatnya dilaksanakan besok. Oh gitu ya bu, baiknya ibu pulang aja. Ini juga sudah sore loh bu, udah jam 3:30. Nah karena Merina udah capek juga, ya udahlah dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah waktu Merina sampai ke parkiran dan mau mengambil motornya, Pak Sapam membantu Merina mengeluarkan motornya. Saat itu tuh udah mulai gluduk dan udah mulai kayak rintik-rintik gerimis karena emang lagi musim hujan. Dia mengendarai motornya sendiri. Dia sampai rumah, alhamdulillah selamat dan belum hujan. Merina sampai rumah, dia tuh nggak cerita apa-apa sama orang tuanya karena Merina nggak mau orang tuanya khawatir. Malam berganti pagi dan Merina kembali mengajar ke sekolah itu. Dia melupakan kejadian kemarin karena dia nggak mau mempengaruhi saat mengajar nanti di kelas. Selang beberapa hari, Merina udah nggak mengalami kejadian aneh atau bertemu sama anak yang berlari tadi. Lalu suatu hari, Merina mengalami hal yang aneh lagi, cuma dia tuh nggak terfikir kalau hal yang menyeramkan bakalan terulang lagi di dia di sekolah itu. Nah, suatu hari waktu Merina selesai mengajar, dia masuk ke toilet. Dia menutup pintu kamar toilet. Setelah beberapa saat, dia tuh mendengar suara anak yang menangis dari luar toilet. Dia tuh menangis lirih-lirih gitu kan. Gitu kan. Merina tuh khawatir sama anak ini. Ini siapa? Kenapa ada yang anak yang nangis? Padahal ini sedang jam pelajaran, makanya tuh Merina khawatir. Dan dia akhirnya keluar dari kamar mandi untuk mengecek siapa yang menangis di luar kamar mandi. Dia mencari dan mencari, di sekeliling kamar mandi juga nggak ada. Karena hari itu mau ada rapat lantai 3, dari lantai 2 dia berjalan ke atas ke lantai 3. Karena kelas 3 pada serius, dia mengintip sebentar gitu. Nah, saat si Merina mengintip sebentar ke anak kelas 3, tiba-tiba ada anak yang teriak-teriak di dalam kelas itu. Bohong, ibu bohong. Bohong. Itu anak kenapa teriak-teriak? Merina pikir anak itu stres gara-gara kan lagi mempersiapkan ujian sekolah dan dia itu pusing atau nilainya jelek atau gimana. Karena si anak itu teriak-teriak, semua anak tentu aja dong keluar dari kelas. Semua keluar berhamburan, udah nggak karu-karuan. Anak yang dari kelas lain pada ngintip ke kelas itu, gurunya juga keluar. Karena kejadian itu udah rame, Merina mengusulkan untuk menghubungi pemuka agama dan dia menghubungi tugas medis juga. Selang beberapa saat tiba-tiba ada anak lain yang kesurupan juga. Ya gitu teriak-teriak kayak gitu. Dari satu anak yang kesurupan, tiba-tiba ada banyak sekali anak di kelas-kelas lain yang ikut kesurupan. Ada yang di depan kelas, ada yang di dalam kelas. Udah chaos banget kondisinya, udah rame banget. Itu bener-bener rame banget.
Merina benar-benar bingung harus kayak gimana. Dan yang bikin Merina tambah ketakutan bukan hanya keadaan yang chaos aja itu, tapi saat Merina mengintip ke kelas yang ada anak kesurupan teriak bohong-bohong tadi, Merina melihat sesosok makhluk yang sangat besar memenuhi ruangan. Dia itu tubuhnya besar, tinggi, dan berbulu. Dan anak itu melotot ke anak-anak yang kesurupan itu. Makanya anak kesurupan dari kelas itu teriaknya lebih dan lebih kencang daripada kelas-kelas lain. Karena Merina udah nggak tahu apa yang harus dia perbuat, dia segera keluar kelas, segera melihat apakah di luar sudah ada pemuka agama yang datang apa belum. Merina emang bisa melihat mereka yang tak terlihat oleh orang biasa, tapi dia nggak bisa menolong apa-apa karena dia nggak tahu caranya mengusir makhluk serem itu, gimana caranya. Dia benar-benar nggak tahu. Saat Merina keluar kelas, dia segera berlari menuju ke lantai 1. Jadi dia turun tangga mau melewati lantai 2 lalu ke lantai 1. Baru aja dia melangkahkan kaki ke tangga, tiba-tiba ada yang memanggil dia dari belakang. Bu Guru! Dia memanggil dengan teriak dan agak marah. Lalu sontak dong Merina menoleh. Belum aja Merina menoleh ke belakang, tiba-tiba anak itu langsung mendorong Merina. Dia dorong ke depan, lalu Merina langsung jatuh terguling-guling. Merina seketika itu langsung pingsan dan nggak sadarkan diri. Nah, saat itu petugas medis itu baru datang dan mau menuju ke lantai 3. Benar-benar kaget karena tiba-tiba ada seorang guru yang jatuh dari lantai 3 berguling ke lantai 2. Akhirnya petugas medis menolong Merina dulu dan membawanya ke rumah sakit. Dan petugas medis lainnya menolong anak-anak lain yang sedang kesurupan. Dan di sana pemuka agama juga sudah datang untuk membantu menenangkan murid-murid yang sedang kesurupan tersebut. Ini serem banget ya, soalnya ini kejadian Merina pertama kali dia hampir kehilangan nyawa gara-gara kejadian mistis atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari dan akhirnya dia sembuh dan diperbolehkan pulang. Orang tuanya saat mendengar cerita Merina kenapa bisa ada kejadian kayak gini, orang tuanya benar-benar khawatir. Akhirnya Merina memutuskan keluar dari sekolah itu untuk sementara dan memulihkan dirinya. Dia pengen istirahat selama beberapa bulan sebelum kembali menjadi guru. Entah Merina nantinya mau kembali ke sekolah itu atau tidak, dia belum memutuskan. Tapi menurut kepala sekolah bilang Merina boleh kembali ke sekolah itu, boleh mengajar kembali seperti biasa kalau keadaan Merina sudah membaik. Setelah sembuh dan kembali ke rumah, Merina mengutarakan keinginannya untuk menutup mata batinnya pada orang tuanya. Jadi sebenarnya sudah berkali-kali Merina itu berusaha menutup mata batinnya dengan pergi ke orang-orang yang katanya bisa membantu Merina menutup mata batinnya. Tapi berkali-kali itu pula Merina gagal. Dan akhirnya sekarang Merina meminta lagi kepada orang tuanya untuk membantu menutup mata batinnya. Dan orang tuanya menemukan seseorang yang katanya ini orang pintar juga. Dia itu juga termasuk ustadz di salah satu desa tersebut. Akhirnya mereka datang ke rumah orang itu dan membantu menutup mata batin Merina. Merina bilang Merina yakin Merina pengen menutup mata batinnya karena udah gak kuat dengan kemampuan ini. Setelah ditutup mata batinnya dan akhirnya alhamdulillah berhasil, Merina ingin menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan menurut penuturan orang pintar tersebut, kemampuan ini ternyata benar seperti dugaan Merina sendiri. Kemampuan ini didapat dari kakeknya. Jadi kakeknya sebelum meninggalkan kayak meninggalkan pesan-pesan untuk Merina. Ternyata itu sambil menurunkan kemampuannya ke cucunya. Tapi yang nggak bisa ditinggal atau yang nggak bisa dihilangkan yaitu makhluk yang menjaga si Merina ini. Tapi katanya itu emang penjaga dari turun-temurun gitu loh. Katanya nggak apa-apa dan nggak mengganggu. Merina terima aja, nggak apa-apa kalau penjaganya itu nggak mengganggu Merina. Merina lega. Lalu untuk cerita yang di sekolah SMP itu, ternyata anak laki-laki yang ada di bayangan Merina yang mendorong Merina itu ternyata hantu anak yang rumahnya ada di depan gang rumah Merina. Jadi kan tadi aku cerita ya, di depan gang rumah Merina itu ada rumah besar yang kosong. Ternyata itu rumah anak itu. Jadi dia itu dulu
didorong sama ibunya sendiri dari tangga atas ke bawah sampai anaknya meninggal dunia. Jadi kejadiannya itu karena si anak ini tuh dapat nilai jelek, orang tuanya itu marah-marah. Sebenarnya anaknya ranking 2, nilainya nggak benar-benar jelek juga sih. Cuma karena ibunya itu yang stres gara-gara ditinggal suaminya yang sering selingkuh dan jarang pulang. Jadi dia itu suka melampiaskan kemarahannya ke anaknya, dan akhirnya saat marah-marah nggak sengaja ibunya itu mendorong anaknya dari tangga atas jatuh ke bawah sampai berdarah, kepalanya bocor dan akhirnya meninggal dunia. Itulah akhir dari cerita yang disampaikan oleh Merina. Dan sekarang Merina sudah baik-baik saja, dia sudah menikah dan hidup bahagia, dan dia sudah nggak bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata lagi karena dia sudah menutup mata batinnya. Dia berharap cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua biar lebih hati-hati dan menjaga diri kita. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya cerita-cerita yang horor atau seram juga, kalian bisa kirim cerita kalian di email di nikitaindasari21@gmail.com, atau kalian bisa DM aku di nikitaindasari21 di Instagram. Jangan lupa sertakan nomor WA kalau kalian pengen cerita kalian diceritakan di channel aku. Terima kasih yang sudah menonton.